Beshem Ha'af Ben Verua Hakodes Ha Elohim Echad, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus Allah yang Esa. Amin. Kita akan membahas satu pokok bahasan, memahami Yesus Sang Mesias dalam konteks keyahudian. Lehavin Yeshua Hamasya Behek Siru Hayudi. Satu kutipan yang sering saya ambil di sini. Yesus adalah seorang Yahudi. Dia hidup di antara orang-orang Yahudi di tanah Israel, yang utamanya dia itu tinggal di Galilea. Dan di situ dia bersama-sama dengan orang Yahudi. Dia berbicara secara orang Yahudi, berbicara sebagai seorang Yahudi. Dia membaca Alkitab. Setiap apa yang dia katakan itu dalam doa-doa juga dalam bahasa Ibrani. Dan semua kata-katanya berasal dari frasa-frasa dan konsep pemikiran orang-orang Yahudi. Yang pada kala itu pengajaran Yahudi Rabinik yang memang bermula dari sejak pembuangan di Babel, mereka sudah memulainya. Sehingga penting bagi kita untuk memahami Yesus dalam konteks keyahudiannya. Dan kita juga mempelajari Alkitab itu bukan sekedar belajar tentang ilmu teologi, tetapi keyakinan teologis kita itu adalah suatu keyakinan yang dikonfirmasi dengan keyakinan historis. Wah, historisnya di mana? Ini kan cuma cerita orang kaya dan Lazarus, bukankah itu adalah suatu perumpamaan? Nah, banyak yang melihat ini sebagai perumpamaan saja, terbatas di situ. Tetapi ini lebih dari itu dan kita akan bersama-sama mempelajarinya. Mungkin ada satu orang yang bisa membantu untuk membaca Sudah ayat. disediakan, Bu, sudah disediakan. Saya minta Yosua boleh membacakan. Lukas 16 ayat yang ke-19. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk, sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Baik, terima kasih pembacaannya, Saudara Yosua, bagus sekali. Dan kita akan belajar tentang apa itu pangkuan Abraham, Behei Abraham. Nah, apa yang dimaksud dengan pangkuan Abraham ini? Kita baca kembali. Lukas 16 ayat 22, kemudian matilah orang miskin itu lalu dibawa malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Bahasa asli Yunaninya menulis ton kolpon to Abraham. Ibraninya menulis demikian. Elhe Abraham di sini ya. Jadi apa yang dimaksud dengan pangkuan Abraham? Nah, pangkuan Abraham ini adalah satu figuratif untuk menunjuk kehidupan setelah kematian. Olam habanya orang Yahudi itu nanti masuk di mana
Abraham itu berada. Jadi Abraham berada di mana? Berada di olam haba, berada di alam setelah kematian. Yang orang Kristen itu menyebutnya sebagai langit baru dan bumi yang baru atau Yerusalem baru. Jadi pangkuan Abraham, BH Abraham itu merujuk kepada olam haba atau langit baru, bumi baru. Dan ini merupakan istilah lazim bagi kalangan Yahudi untuk merujuk tempat bagi roh manusia setelah kematian. Itu ada ditulis dalam kitab tradisi orang Yahudi dalam Kidusin 78b. Nah, kenapa Yesus merujuk kepada olam haba atau sorga itu dengan Chek Abraham atau pangkuan Abraham? Sebenarnya bukan pangkuan Abraham ya, di dada Abraham, berada di pelukan Abraham. Kenapa dikatakan demikian? Kita harus mengingat bahwa audiens pertama, jemaat yang pertama ditemui oleh Yesus itu adalah jemaat yang berasal dari orang-orang Israel. Jadi inilah audiens aslinya Tuhan Yesus ketika dia berkhotbah, ketika dia mengajar, maka frasa-frasa yang digunakan oleh Tuhan Yesus adalah frasa-frasa Semitik. Nah, dan mereka percaya bahwa Abraham adalah orang yang dipilih Tuhan, yang darinya Tuhan berkenan untuk memilih sebuah bangsa. Sehingga mereka yakin kalau Abraham itu mati, maka Abraham pasti masuk surga. Sehingga semua keturunan Abraham itu akan, kalau mati ya, itu akan bertemu Abraham di olam haba. Nah, kalau orang Yahudi bicara demikian, atau ungkapan demikian, pergilah ke Abraham bapamu. Nah, berarti itu meninggal dunia dan pergi ke surga. Nah, kalangan Yahudi menyatakan bahwa tempat tinggal sementara orang beriman adalah pangkuan Abraham. Nah, ini ada perbedaan tentang tafsir. Apakah orang mati itu langsung masuk surga? Ada yang mengatakan enggak, dia masuk ke intermediate stage, yaitu di Firdaus, baru nanti setelah kesudahannya itu baru masuk ke surga yang sebenarnya. Tapi ada yang mengatakan bahwa Firdaus itu adalah surga itu sendiri. Enggak apa-apa ya, ada perbedaan tafsir, tidak masalah bagi kita, yang penting secara doktrinal itu tidak mengubah bahwa kehidupan orang-orang pilihan, kehidupan orang-orang percaya itu ada tempatnya sendiri, dan itu bukan tempat kebinasaan, tapi ada kehidupan. Nah, jika Abraham ada di sorga, maka keturunan Abraham pun ada di sana, yaitu orang-orang yang telah mati di dalam Tuhan. Seperti yang ditulis dalam Matius 8 ayat 11, aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Nah, ketika menyatakan demikian, Tuhan Yesus itu tahu dong, dan orang-orang Yahudi juga tahu bahwa yang namanya Abraham, yang namanya Ishak, Yakub itu adalah orang-orang yang sudah mati, bapak-bapak leluhur mereka. Tetapi mereka mati di dunia, memiliki kehidupan yang baru di alam sana, di kerajaan surga. Dan ini juga dapat dibandingkan pada satu kitab Deuterokanonika dalam 4 Makabe 13 ayat 17. Setelah kematian kami dengan cara ini, Abraham dan Ishak dan Yakub akan menerima kami, dan seluruh leluhur kami akan memuji kami. Nah, Abraham, Ishak dan Yakub adalah 3 dari bapak-bapak leluhur Israel. Kalau mereka ada di surga, maka keturunan mereka itu pun juga akan bersama-sama tinggal di surga. Nah, dalam kisah tadi itu juga disebutkan mengenai alam maut, dunia orang mati, atau Hades. Nah, ini juga ada yang memandang bahwa Hades atau Sheol bahasa Ibraninya itu adalah tempat intermediate stage, dan ini bukan neraka, belum neraka, ini masih tempat sementara untuk menampung orang-orang yang tidak di dalam Tuhan. Ya, ada juga yang menyebut bahwa ini neraka itu. Buktinya apa? Dalam Alkitab King James
itu sudah menyebutkan bahwa alam maut atau Sheol atau Hades ini itu diterjemahkan dengan hell. Ya. Ini sudah neraka. Nah, kita nggak usah berdebat dengan itu. Yang pasti ya, ada satu perbedaan antara orang yang mati di dalam Tuhan dan orang yang mati tidak di dalam Tuhan. Mereka ada di Sheol. Nah, dan di Sheol ini menurut cerita dari Tuhan Yesus ini, orang-orang yang mati tidak di dalam Tuhan itu sudah menderita. Jadi di sini dapat kita bandingkan dengan suatu doktrin yang berasal dari Amerika abad 19 kira-kira, yang mengajarkan doktrin jiwa yang tidur. Jadi kalau orang mati itu ya udah mati, gitu, nggak ngerti apa-apa, nggak ingat apa-apa. Namun kalau kita membaca dari kisah dari Tuhan Yesus ini, orang yang kaya dan sedang tersiksa itu, dia ingat betul apa yang terjadi di dunia, bukan? Nah, kita bisa membacanya, orang kaya itu juga mati lalu dikubur, sementara ia menderita sengsara di alam maut. Nah, alam maut ini Anda lihat di sini, itu adalah Hades. Dan Anda lihat oleh King James di sini sudah diterjemahkan dengan neraka, hell. Sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya atau duduk di dadanya. Jadi ini memperlihatkan suatu keintiman. Jadi Anda lihat di sini ada Sheol bahasa Ibrani, ada Hades bahasa Yunani. Dan orang yang miskin itu Lazarus, dia berada behe Abraham, beheko. Dan di sini dalam kisah ini, dalam Lukas 16 ini, ada suatu pernyataan bahwa orang kaya itu sudah menderita. Ada yang mengatakan, ini cuman perumpamaan gitu kan. Berarti ini bukan sebenarnya. Jadi belum tentu orang mati itu bakal langsung menderita seperti ini. Kan ini perumpamaan. Kalau seandainya kita mengatakan orang mati yang tidak di dalam Tuhan itu nggak menderita dengan memegang satu doktrin jiwa yang tidur tadi itu. Sekarang kalau Anda mempercayai Yesus adalah Tuhan dan Allah, mungkinkah dia bercerita sesuatu yang tidak terjadi, yang sebenarnya tidak menderita, tapi Yesus katakan menderita? Nggak mungkin, ya. Tuhan Yesus akan menceritakan yang sebenarnya. Kalau memang orang kaya itu menderita di Sheol, demikianlah orang kaya itu menderita. Jadi jangan ngomong ini karena ini adalah suatu perumpamaan, jadi itu belum tentu terjadi. Tapi Anda harus mengingat yang ngomong ini, yang cerita tentang ini itu bukan manusia biasa, tetapi dia adalah Allah yang inkarnasi. Dia tahu betul keadaan di akhirat sana. Kalau kita sih masih bisa meraba-raba, atau kita bisa bertafsir ria dan membuat doktrin-doktrin yang macam-macam. Tetapi kalau ini yang bicara adalah Allah yang inkarnasi, yang dia sangat memahami apa yang terjadi di atas sana, apa yang terjadi di akhirat, ya, atau kehidupan setelah kematian, bahkan kehidupan di Sheol atau di dunia orang mati. Apabila orang itu menderita sengsara, tentulah itulah yang terjadi. Maka ini menjadi suatu peringatan bagi kita, jangan main-main mempermainkan satu keselamatan atau menganggap keselamatan yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus itu suatu barang yang murah dan diabaikan saja. Urusan nanti-nanti. Ya, kita kan nggak tahu kita matinya kapan. Ya, sejam lagi setelah ikut kelas ini bisa, 10 tahun lagi bisa, 20 tahun lagi bisa, apa saja bisa, apalagi sekarang corona. Orang bisa kapan saja mati. Sehingga peringatan-peringatan yang ada di Alkitab ini menjadi suatu peringatan bagi kita agar kita jangan bermain-main terhadap kehidupan kita. Kalau orang mati tidak di dalam Tuhan kemudian dia menderita, itulah yang terjadi. Si orang kaya itu sengsara di dalam Hades. Nah, orang kaya ini sudah kebiasaan nyuruh-nyuruh. Lalu ia berseru, katanya, Bapak Abraham,
Kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala sesuatu yang baik sewaktu kamu hidup. Sedangkan Lazarus segala hal yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita." Jadi jelas orang kaya ini menderita. Kenapa menderita? Karena kesakitan dalam nyala api di Sheol, di dunia orang mati. Ya. Kemudian Abraham menyatakan, "Selain daripada itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Jadi antara orang yang tidak diselamatkan dan orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, ketika nanti mati itu ada jurang yang memisahkan mereka, yang tidak dapat diseberangi. Jadi ini menjadi satu peringatan bagi kita, jangan bermain-main dengan tawaran keselamatan dari Yesus Kristus. Ini ada kepercayaan yang dipercayai oleh sebagian aliran Kristen, misalnya kalangan Adventist atau Jehovah's Witnesses, ya. Yang keduanya itu suatu aliran yang berasal dari Amerika. Jadi ini bukan pemahaman dari Semit. Jadi bukan pemahaman dari para rasul Kristus, bukan pemahaman dari Yesus Kristus bahkan, ya. Kedua aliran Made in Amerika ini mengatakan, ya, pandang ini mengatakan bahwa jiwa orang yang setelah meninggal berada dalam keadaan tertidur, tidak sadar, tanpa pengetahuan dan kegiatan. Keadaan itu terus berlanjut sampai kebangkitan tubuh. Nah, dasar dari ajaran yang mereka anut adalah setelah kematian, jiwa tak punya kesadaran. Karena kesadaran dari jiwa tergantung pada otak. Mereka juga berpendapat bahwa kitab suci sering menggambarkan bahwa mati itu sebagai tidur. Misalnya dalam Matius 9 ayat 24, Yohanes 11 ayat 11 sampai 15, Kisah 7 ayat 60. Kemudian ada ayat-ayat tertentu dalam kitab suci yang mengatakan bahwa orang-orang mati itu tidak sadar. Mazmur 6 ayat 6 dan seterusnya. Dan mereka berpendapat tidak ada orang-orang yang dibangkitkan dari antara orang mati yang menceritakan pengalaman mereka setelah mati. Namun doktrin jiwa yang tidur ini kalau kita bandingkan dengan apa yang ditulis dalam Lukas pasal 16, orang kaya ini sadar betul. Nah, kalau ini yang berkata itu Tuhan Yesus, jadi bukan rasul, ya Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan bahwa si orang kaya ini sangat sadar dan masih ingat betul apa yang terjadi di dunia. Apakah orang-orang mati itu sadar? Maka dengan memahami kisah yang diceritakan oleh Tuhan Yesus Kristus tentang Lazarus dan orang kaya, kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa orang mati itu memiliki kesadaran. Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31 itu. Kemudian sesudah kematian secara jasmani, jiwa itu tetap hidup dalam kebahagiaan atau kesengsaraan. Tergantung pada kualitas kehidupan mereka di bumi. Nah, orang kaya itu mati segera berada di tempat siksaan. Dia tidak hanya mengetahui bahwa dia sengsara, melainkan dia juga masih ingat tentang 5 saudaranya yang masih hidup di bumi. Dan dia ingin agar mereka jangan masuk ke tempat yang sekarang dia berada. Dia ingin, aduh jangan sampai saudara-saudaraku itu sengsara kayak aku. Kalau boleh, kirimkanlah orang-orang untuk memberikan peringatan kepada mereka. Nah, di sini Abraham menyatakan, Abraham meminta orang kaya itu untuk mengingat kembali kehidupannya ketika ia hidup di dunia. Hal itu menolong dia untuk mengerti mengapa dia disiksa. Tak lama kemudian, Lazarus juga mati. Tetapi dia segera berbahagia, tinggal bersama
Abraham. Karena itu kedua-duanya baik orang kaya maupun Lazarus berada dalam keadaan yang sadar. Mereka masih dapat mengingat kehidupan mereka sewaktu di bumi. Nah, dan juga doktrin made in Amerika tadi, doktrin jiwa yang tidur, itu bertentangan dengan peristiwa transfigurasi Yesus Kristus. Yang dimana pada waktu Yesus Kristus itu dimuliakan di atas gunung, transfigurasi, ada dua sosok yang mendatanginya. Siapa dia? Dia adalah Musa dan Elia yang muncul di dalam kemuliaan. Itu ditulis dalam 3 kitab Injil. Lukas pasal 9 ayat 30 sampai 31, Matius 17 ayat 3, Markus 9 ayat 4. Yang ketiganya itu bersaksi bahwa ketiga murid Yesus itu melihat ada Musa dan Elia. Musa dan Elia, orang-orang ini adalah orang-orang yang sudah mati, yang sudah terangkat itu. Nah, Musa sangat jelas dia itu ditulis mati. Nah, kalau Elia akan diangkat. Dan mereka dapat menemui Tuhan Yesus. Berarti mereka itu memiliki kehidupan setelah kematian. Berarti mereka sadar. Jadi bukan nggak sadar. Jadi Yesus Kristus, Musa, dan Elia berbicara tentang kepergian Kristus yang telah ditentukan untuk ia genapi segera di Yerusalem. Ya. Lukas 9 ayat 31. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Beberapa kritikus berupaya menggolongkan transfigurasi ini sebagai mimpi saja. Akan tetapi secara masuk akal ya, tidak mungkin yang namanya Petrus, Yakobus, dan Yohanes itu mendapat suatu mimpi yang persis sama. Nah, dan Yesus Kristus sendiri menyebut peristiwa itu sebagai peristiwa yang dapat disebut sebagai suatu penglihatan. Jadi ini bukan ilusi. Nah, jadi penerapan doktrin made in Amerika, doktrin yang jiwa yang tidur, penyangkalan itu adalah penyangkalan ajaran Tuhan Yesus sesuai yang difirmankannya dalam Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Para penganut doktrin jiwa yang tidur ini berusaha mengelak dari kebenaran yang jelas dikatakan Tuhan Yesus dalam Lukas pasal 16. Mereka mengatakan bahwa cerita itu cuman perumpamaan semata. Namun, apakah cerita itu perumpamaan atau sejarah atau bahkan kedua-duanya? Ayat-ayat suci tentu mengajarkan kebenaran dan bukan kesalahan. Kalau orang mati itu ingat, ya ingat. Ya, bukannya enggak ingat terus dibilang ingat, enggak. Karena kitab suci pastilah mengajar kebenaran. Karena Alkitab itu berbeda dengan dongeng atau mitos-mitos gitu. Perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus adalah sesuatu hal yang realistis. Apabila dia bicara tentang kehidupan setelah kematian dan itu digambarkan oleh Tuhan Yesus, itulah yang terjadi. Dan itulah cara dari Tuhan Yesus untuk menggambarkan penggambaran yang benar mengenai kehidupan setelah kematian. Jadi pahami dari kisah yang diceritakan Tuhan Yesus dalam Lukas pasal 16 ini, bahwa ada orang kaya. Berarti memang ada. Kalau Tuhan Yesus mengatakan ada orang kaya, berarti memang orang kaya itu ada. Tuhan Yesus juga berkata, ada seorang pengemis yang bernama Lazarus. Ada atau tidak? Ada. Ya. Apakah orang kaya itu mati dan apakah Lazarus itu mati? Tuhan Yesus mengatakan, ya, mereka mati. Tuhan Yesus adalah sang kebenaran. Bahkan dia adalah sang kebenaran sejati. Maka dia tentu mengajarkan kebenaran. Tuhan Yesus itu bahkan sering menggunakan fakta-fakta sejarah untuk menunjukkan kebenaran.
Betapa bodohnya orang-orang ini yang mengira bahwa ini adalah suatu dongeng saja atau suatu dongeng peri gitu. Dan Tuhan Yesus dianggap mengajarkan sesuatu yang nggak benar dengan fakta sebenarnya. Ya. Nggak boleh begitu. Ya. Tuhan Yesus adalah sang kebenaran. Maka yang dia katakan itu adalah kebenaran. Kalau orang mati tidak di dalam Tuhan itu menderita, ya demikianlah menderita. Maka kita harus berhati-hati, kita harus mengingatkan orang-orang yang kita kasihi untuk mempertahankan keselamatan mereka supaya jika mati, kita akan mati di dalam Tuhan. Sehingga demikian, tidak mungkin dia, sang kebenaran itu, Allah yang inkarnasi, mengajarkan sesuatu yang tidak benar mengenai fakta yang terjadi di dunia orang mati atau di Hades itu. Kejadian yang dicatat dalam Lukas pasal 16 itu adalah fakta. Ya, mungkin memang waktu itu orang-orang yang diceritakan oleh Yesus belum mati, tetapi ini kalau Tuhan sendiri yang menubuatkan apa yang terjadi nanti, itu pasti akan terjadi. Maka kesakitan dalam nyala api ini memang suatu kiasan. Panasnya itu seperti nyala api, tetapi ini untuk menggambarkan kesengsaraan yang sungguh akan dialami oleh orang kaya itu. Jadi, kisah dalam Lukas pasal 16 ini, kalau saya boleh mengatakan, ini adalah suatu nubuat. Ini adalah suatu sabda. Jadi ini bukan dongeng. Ini bukan sekedar perumpamaan, ini nubuat. Berdasarkan Lukas pasal 23 ayat 43, ada implikasi perumpamaan orang kaya dan Lazarus yang mati di dalam Tuhan, dia ada di Firdaus. Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama aku di dalam Firdaus." Nah, kata Firdaus ini adalah sinonim dari pangkuan Abraham tadi atau Abraham atau dada Abraham tadi. Jadi memang ada kehidupan setelah kematian di mana? Di Firdaus, engkau bersama aku. Nah, kalau engkau bersama aku di Firdaus, pasti di situ jiwa kita tidak sedang tidur. Kita hidup bersama Yesus Kristus kan? Jadi tempat orang percaya ada di Firdaus, Began Eden, atau di pangkuan Abraham. El-Hek Abraham. Mazmur 16 ayat 10 menyatakan bahwa orang yang di dalam Tuhan tidak akan berada di Hades. Sebab engkau tidak akan menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Karena orang kudus itu bahkan akan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Nah, ini bisa juga dibandingkan dengan Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 27. Kisah Para Rasul 2 ayat 31 menuliskan demikian. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Jadi ada jaminan keselamatan bagi orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Bicara lagi mengenai nubuat dan sabda yang diucapkan oleh Tuhan Yesus ini luar biasa sekali dalam kisah itu. Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31 menuliskan sabda Tuhan Yesus yang memerincikan orang kaya itu dengan spesifikasi yang khusus bahwa ada orang kaya. Di ayat berapa? Ayat 19. Dia berpakaian jubah ungu dan lenan halus. Ya, wow. Jadi jubah ungu itu adalah pakaian raja. Jadi ini bukan sekedar orang kaya biasa nih. Siapakah yang berpakaian ungu selain raja? Alkitab mengatakan bahwa warna ungu itu juga dipakai oleh imam besar. Jadi orang kaya ini, kalau dia bukan raja dan dia memakai jubah ungu, berarti dia bukan orang kaya biasa.
Apakah dia raja? Apakah dia imam? Jadi ada dua kemungkinan ini. Jadi orang kaya ini antara dia raja dan antara dia imam. Ayat 19 itu juga mengatakan bahwa dia hidup bermewah-mewah ketika di dalam dunia. Dia juga dituliskan menerima segala yang baik. Ayat 25. Terus kemudian dikatakan dia tinggal di rumah ayahnya. Ayah ini bisa merujuk kepada ayah kandung atau ayah mertua bisa. Karena dalam mindset Ibrani, seorang menantu itu juga seorang yang diangkat putra oleh si ayah itu. Jadi dia tinggal di rumah ayahnya. Kalau orang kaya ini tinggal di rumah ayahnya, berarti si ayah ini juga orang hebat kan? Si bapaknya orang kaya ini juga berjubah ungu. Masalahnya, apakah dia raja atau apakah dia imam? Nah, sekarang dia memiliki saudara 5 laki-laki. Dijelaskan secara terperinci Tuhan ini. Ya aneh, kalau Tuhan itu menyatakan secara terperinci, ini pasti ada maksudnya. Bukan nggak bisa ini diabaikan. Kita banyak sekali mengabaikan apa yang diperinci dalam Alkitab. Tapi kali ini saya minta Anda jangan mengabaikan perincian-perincian yang ditulis dalam Alkitab. Si orang kaya itu mempunyai 5 saudara laki-laki. Dan si orang kaya ini mempunyai kesaksian Musa dan para nabi. Nah, ini mulai kelihatan. Ya, mulai kelihatan. Karena raja di Yudea kala itu siapa sih dia? Dia adalah Herodes. Dan Herodes itu bukan orang Israel, bukan orang Yahudi. Dia adalah orang Edom. Nah, di sini menuliskan, si orang kaya itu memiliki kesaksian Musa dan para nabi. Berarti dia bukan raja seperti Herodes. Jadi kemungkinan yang kedua, si orang kaya ini adalah imam besar. Ya. Kemudian dia mendengarkan kesaksian itu. Siapa kesaksian itu? Kesaksian Musa dan para nabi yang mencatat tentang Yesus Kristus, bukan? Si orang kaya ini juga dituliskan tidak bertobat sekalipun oleh kesaksian orang yang bangkit dari mati. Ya. Jadi siapa kira-kira? Pada zaman Yesus itu melayani, ada seorang yang mati kemudian dibangkitkan kan? Salah satunya adalah siapa? Lazarus kan, saudara dari Marta dan Maria. Dan namanya itu dipakai oleh Tuhan Yesus. Wow, ya. Jadi Lazarus dibangkitkan, tetap si imam besar ini tidak percaya kepada Yesus Kristus. Jadi ini ada hubungannya ternyata. Jadi ini bukan perumpamaan, tetapi ini suatu sabda, ini suatu nubuat. Apa yang akan terjadi pada si orang kaya itu. Nah, kenapa Tuhan bisa bernubuat secara tepat seperti ini? Karena Yesus Kristus adalah Allah yang inkarnasi, sehingga dia memiliki kualitas pra-pengetahuan Allah. Maha tahu, dia maha tahu. Yohanes 6 ayat 70 sampai 71 saya baca. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu dari yang 12 ini? Namun, seorang di antaramu adalah iblis. Dia tahu siapa yang akan mengkhianatinya. Yudas Iskariot. Yang dimaksudkannya ialah Yudas anak Simon orang Iskariot. Sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus, dia seorang dari antara 12 murid itu. Dan kemudian Matius 26 ayat 23, ia menjawab, dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya dalam pinggang ini, dialah yang akan menyerahkan aku atau mengkhianati aku. Nah, Matius 26 ayat 24, anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan.
Jadi Tuhan Yesus memiliki prapengetahuan, suatu kualitas yang dimiliki oleh Allah saja, bahwa dia Maha Tahu. Sirach 15 ayat 14, Allah bermaksud menyerahkan manusia ke dalam keputusannya sendiri. Jadi Tuhan itu Maha Tahu. Orang yang akan binasa itu dia sudah tahu. Tapi apakah dengan demikian Tuhan itu menentukan manusia itu sejak dari mulanya, oh kamu masuk neraka, oh kamu masuk surga gitu. Bukan. Karena Tuhan itu walaupun dia memiliki prapengetahuan, tetapi Allah bermaksud menyerahkan manusia itu kepada keputusannya sendiri. Jadi bukan gara-gara Tuhan. Ya, walaupun dia tahu apa yang akan terjadi. Bapak Gereja Irenaeus mengatakan manusia itu berakal budi. Dan karena ia adalah citra Allah, diciptakan dalam kebebasan, maka ia adalah Tuan atas tingkah lakunya. Jadi dengan demikian janganlah kita mengira bahwa prapengetahuan Allah akan menjadi prapenentuannya. Jadi Tuhan Yesus ini kan tahu kalau Yudas Iskariot itu bakal mengkhianati dia. Tapi bukan berarti itu ditentukan oleh Tuhan. Karena manusia itu menjadi tuan atas tingkah lakunya sendiri. Hanya saja karena Tuhan itu Maha Tahu, maka dia mengetahui apa yang akan terjadi pada orang itu. Nah, jadi kita tidak boleh mencampur adukan prapengetahuan Allah dengan prapenentuannya. Karena Allah sudah memutuskan untuk tidak melanggar kehendak bebas manusia. Jadi seperti ini juga. Dia menubuatkan orang kaya itu masuk Hades. Tapi bukan berarti Tuhan menentukan orang kaya itu masuk Hades. Enggak. Karena Allah sudah memutuskan untuk tidak melanggar kehendak bebas pribadi, lepas pribadi dari masing-masing manusia itu. Prapengetahuan Allah tidaklah mencakup unsur determinisme. Allah tetap bebas untuk mengambil keputusan dan mengubah maksudnya dalam sejarah dan waktu sesuai kehendak dan kebijaksanaannya sendiri. Dengan kata lain, Allah itu bukan tawanan dari prapengetahuannya sendiri. Jadi kalau kita memandang apa yang ditulis dalam Lukas pasal 16 ini adalah suatu kisah yang satiris sekali. Ya, dari prapengetahuannya. Tuhan Yesus menceritakan kisah hidup seorang kaya dan seorang miskin. Orang kaya itu berpakaian ungu seperti pakaian yang dikenakan raja-raja dan imam besar. Betul, kitab Taurat itu menulis dalam Keluaran 28 ayat 5, untuk itu haruslah mereka mengambil emas, kain ungu tua, dan kain ungu muda. Jadi Anda lihat di sini. Warna ungu merujuk kepada pakaian dari imam. Nah, masalahnya sekarang, imam siapa nih yang sedang diceritakan oleh Tuhan Yesus dalam Lukas pasal 16 itu? Jadi di sini Tuhan Yesus menceritakan kisah yang hidup tentang orang kaya dan yang miskin. Dan orang kaya itu berpakaian ungu seperti pakaian yang dikenakan oleh raja-raja dan imam besar. Ini luar biasa sekali. Dan ungu itu bahkan menjadi warna bagi pembesar. Warna bagi para raja. Misalnya ditulis dalam Kidung Agung 3 ayat 10. Tiang-tiangnya dibuat dari perak. Sandarannya dari emas. Tempat duduknya berwarna ungu. Nah, singgasananya dari Salomo itu berwarna ungu. Jadi warna ungu itu adalah warna keagungan. Menunjukkan posisi dari orang-orang tertentu. Jadi apakah yang berpakaian ungu ya, itu adalah Herodes ataukah imam besar? Nah, karena kita tadi sudah mendapatkan beberapa poin-poin tertentu, maka orang yang berpakaian ungu ini adalah imam besar. Jadi sekarang Tuhan Yesus itu bicara tentang siapa sih? Gitu. Yang hidup sejaman dengan Yesus waktu itu. Sekarang kita akan bicara mengenai imam besar Hanas atau Hanan. Nah, Hanas ini karena di Yunani kan, maka ada akhiran S karena Hanan ini adalah seorang laki-laki. Jadi nama Ibraninya itu adalah Hanan atau Hananya yang artinya anugerah dari Allah.
Dia adalah seorang imam besar Yahudi yang pertama kali mengadili Yesus Kristus. Jadi itu ditulis dalam Lukas pasal 3 ayat 2, Yohanes 18 ayat 13, Kisah 4 ayat 6. Dan betul-betul Alkitab menyatakan, Lukas pasal 3 ini, pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria di padang gurun. Kenapa di sini ada seolah-olah ada dua imam besar, yaitu Hanas dan Kayafas. Hanas adalah imam besar yang sudah menjabat, dan karena dia itu memiliki suatu kedudukan yang sangat terhormat, maka dia tetap disebut sebagai imam besar. Nah, sedangkan Kayafas ini adalah menantunya yang merupakan imam besar yang incas saat itu. Ya, ini seperti juga di Amerika kan. Presiden Amerika itu nggak ada yang disebut dengan mantan presiden. Semuanya disebut dengan Mr. Presiden. Jadi kalau misalnya ada George Bush Junior duduk sama Obama dan duduk sama Donald Trump, duduk sama Joe Biden. Nah, 4 orang ini di Amerika itu disebut semuanya itu dengan Mr. Presiden. Jadi sama juga dengan Hanas ini. Dia tetap disebut sebagai imam besar, walaupun yang incas kala itu adalah menurun ke menantunya yaitu Kayafas. Nah, Hanas ini atau ditulis dalam beberapa kitab sejarah itu Ananos, dia adalah putra Set yang diangkat menjadi imam besar pada tahun 6 Masehi dan kemudian dipecat pada tahun 15 Masehi. Namun Hanas masih disebut imam besar sesudah tahun 15 Masehi. Nah, ini luar biasa sekali. Persis seperti apa yang ditulis dalam Lukas pasal 16 tadi. Bahwa Hanas ini memiliki 5 putra yang menjadi imam besar. Jadi putra-putranya itu masing-masing pernah menjadi imam-imam besar. Dan Kayafas menantunya itu menjadi imam besar kala itu. Jadi Yohanes 18 ayat 13 itu menuliskan demikian. Lalu mereka membawanya mula-mula kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas pada tahun itu menjadi imam besar. Jadi si Kayafas ini pada tahun itu menjadi imam besar. Sebagai ini kayaknya gelar turun-temurun bagi keluarga itu. Jadi keluarga ini sangat terhormat ya. Nah, Anda lihat di sini, pada sidang pengadilan yang mengadili Yesus, Hanas melakukan penyelidikan pendahuluan sebelum pengadilan resmi yang dikepalai oleh Kayafas. Karena Kayafas adalah imam besar yang incas. Yohanes pasal 18. Lukas 3 ayat 2 mengatakan, pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, yang sangat mungkin berarti bahwa walaupun pemerintah Romawi mengakui Kayafas sebagai imam besar resmi, namun Hanas karena pengaruh pribadinya mengambil bagian sesuai kekuasaannya yang secara praktis, maka ia juga turut memeriksa kasusnya Tuhan Yesus itu. Anda lihat di sini? Hanas tadi secara historis ditulis memiliki 5 anak laki-laki. Dan di sini Lukas 16 ayat 28, orang kaya tadi mengatakan, sebab masih ada 5 orang saudaraku. Jadi kira-kira Anda bisa berpikir siapakah orang kaya yang sedang di Hades itu? Siapa? Kayafas, bukan? Ya. Jadi di sini Tuhan Yesus bicara tentang Kayafas. Wow. Dengan detail-detail seperti ini merupakan suatu kisah sindiran satiris bahkan nubuat. Dan yang menubuatkan itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Nah, Kayafas adalah nama Helenistiknya. Nama Ibraninya adalah Yosef ben Kayafa. Jadi imam besar Yusuf yang bergelar Kayafas ini itu ditulis dalam kitab sejarah The Antiquities of the Jew, buku 18. Dan ini nanti Anda juga bisa membacanya.
Dan Kayafas ini bertugas sebagai imam besar pada tahun 18 Masehi sampai tahun 36 Masehi. Nah, Kayafas ini diangkat oleh Prokurator Valerius Gratus. Ini juga dicatat dalam kitab sejarahnya Josephus. Kita itu belajar banyak di sini. Bukan hanya belajar mengenai antropologi budaya, tetapi juga belajar tentang historis atau sejarah. Dan itu ditulis dalam Antiquities of the Jew, tulisan dari Josephus. Dan ini ada kaitannya dengan Alkitab kita. Klop gitu, bahwa Kayafas menjabat imam agung pada saat tampilnya Yohanes Pembaptis pada Lukas 3 ayat 2. Yosef ben Kayafa ini adalah menantu dari Hanas, Yohanes 18 ayat 13. Jadi keduanya ini bekerja sama dalam mengadili Yesus Kristus. Jadi kalau Anda melihat kenapa Yesus dalam Lukas pasal 16 itu secara khusus menyebut jubahnya. Kenapa? Ini pasti bukan main-main. Ini pasti ada maksudnya. Pasti ada yang terjadi dengan jubah itu nanti. Dan juga orang kaya itu memiliki 5 saudara laki-laki. Nah, sejarah Yahudi itu juga menyatakan dalam Antiquities of the Jew, tulisan dari Josephus ini, bahwa dilaporkan si Hanas ini terbukti orang yang sangat beruntung. Karena dia memiliki 5 orang anak laki-laki yang semuanya pernah menjabat sebagai imam besar kepada Allah. Dan dia sendiri sebelumnya telah menikmati kehormatan tersebut untuk waktu yang lama, yang tidak pernah terjadi pada imam besar kita yang lainnya. Bisa dikonfirmasi dengan sejarah apa yang ditulis dalam Alkitab dari sabda Tuhan Yesus, bahwa memang Hanas ini memiliki 5 orang anak laki-laki. Dan itu menjadi saudara bagi Kayafas yang menjadi menantu dari Hanas. Dan Anda nanti bisa ngecek ya, jangan asal saya ngomong terus Anda percaya. Sekarang itu teknologi informasi itu luar biasa. Anda bisa melihat Antiquities of the Jew di buku 20 di sini, di chapter 9 ada menuliskan bahwa imam besar Hanas memiliki 5 putra. Nanti Anda bisa cari ya. Terus Kayafas itu menantu Hanas yang menjadi imam besar. Itu ada di Antiquities of the Jew, buku ke-18, chapter yang keempat. Ada ya. Dan ini berhubungan sekali dengan Lukas pasal 16 tadi. Nah, maka kisah ini menjadi satu kisah satiris dari pra-pengetahuan Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika dia mengatakan, ada seorang kaya. Iya, ada orang kaya. Yang selalu berpakaian jubah ungu. Kenapa selalu berpakaian jubah ungu? Karena dia adalah imam besar. Dan berpakaian lenan halus. Setiap hari ia bersuka cita dalam kemewahan. Nah, kenapa Tuhan Yesus sengaja khusus menyebut tentang jubah ungu ini? Apa yang terjadi pada jubah ungu di waktu yang kemudian? Luar biasa, Allah yang inkarnasi itu sudah menubuatkan tentang apa yang terjadi pada jubah ungu itu. Yaitu sesuatu yang dilakukan secara fenomenal oleh Kayafas dalam pengadilan kepada Tuhan Yesus. Bahwa Kayafas, seorang imam, yang mengoyakkan jubahnya pada pengadilan Tuhan Yesus Kristus. Ditulis dalam Matius pasal 26 ayat 58 sampai 66. Saya bacakan. Kalau Anda tahu ini, hati Anda akan bergetar. Ternyata ini bukan perumpamaan biasa. Ini suatu nubuat. Lalu imam besar itu berdiri berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini kepada engkau? Tetapi Yesus diam. Lalu kata imam besar itu padanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias
anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu, apa yang dilakukan? Mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang kamu mendengar hujatnya. Bagaimana pendapat kalian? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Ya. Jadi Anda lihat di sini, ia mengoyakkan pakaiannya. Pakaian apa? Pakaian keimamannya itu. Bukankah ini sudah disindir oleh Tuhan Yesus dalam Lukas pasal 16 ayat 19. Jadi betul-betul ini bicara tentang Kayafas yang berbuat sesuatu terhadap jubah ungunya itu, bukan? Wow, nubuat. Kemudian dalam Markus 14 ayat 60 sampai 64 ditulis Kayafas adalah orang yang mengoyakkan jubahnya itu. Saya baca juga karena ini membuat saya bergetar. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang, bertanya kepada Yesus katanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi berkata, nah ini pertanyaannya itu menggiring. Karena Yesus itu coba-coba dicari-cari kesalahannya itu nggak ketemu gitu. Jadi gimana caranya Yesus itu dapat dihukum mati? Maka si Kayafas ini cari cara supaya Yesus itu dapat didelik Hilul Hashem, menghujat Tuhan. Maka pertanyaannya itu menggiring. Menggiringnya gimana? Apakah engkau Mesias, putra dari yang terpuji? Nah, kata putra dari yang terpuji itu untuk menyebut Yud-He-Vav-He. Orang Yahudi kan nggak berani menyebut Yud-He-Vav-He 4 huruf itu. Jadi yang terpuji, dikatakan yang terpuji ini itu merujuk kepada Tuhan. Yud-He-Vav-He, Adonai. Maka ketika itu Tuhan Yesus berkata, akulah dia. Dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan di tengah-tengah awan-awan di langit. Maka, ya perhatikan di sini, imam besar itu mengoyakkan pakaiannya. Dia berkata, berteriak, untuk apa kita perlu saksi lagi? Kalian sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Deliknya hujatan kepada Allah. Jadi deliknya adalah Hilul Hashem. Bagaimana pendapat kalian? Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Salibkan dia, salibkan dia. Nah, Anda bisa membayangkan orang-orang yang mengikuti persidangan itu ada banyak sekali ya. Dan mereka semuanya menjadi saksi ketika Yesus mengatakan akulah dia. Nah, kata akulah dia ini bukan perkataan biasa. Dalam Alkitab bahasa asli Yunani dituliskan dengan ego eimi. Kata ego eimi dalam Septuaginta itu untuk menerjemahkan anihu. Biasanya digunakan dalam kitab Yesaya. Yang kemudian itu merujuk kepada Yud-He-Vav-He, Adonai. Jadi di sini ketika Yesus menggunakan frase anihu atau ego eimi, ini dengan sendirinya Yesus mengatakan bahwa dia adalah Yod-He-Vav-He itu. Nah, Anda lihat di sini, si imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, untuk apa kita saksi lagi? Perlu saksi lagi. Kalian semua yang ikut dalam pengadilan ini, kalian semua sudah jadi saksi. Dan saksi itu lebih dari satu. Nah, sistem pengadilan orang Yahudi itu, saksi itu harus lebih dari satu. Kalau saksinya cuma satu, nggak cukup. Saksi harus lebih dari satu. Satu saksi bukan saksi. Unus testis, nullus testis. Satu saksi bukan saksi. Tapi sekarang saksinya banyak. Dan Yesus mengatakan dirinya adalah
ego eimi. Nah, di dalam pengadilan, Imam Besar Kayafas itu atas keinginannya sendiri meminta agar Yesus itu mengatakan pada sidang itu kalau dia adalah Mesias, anak Allah. Dan ini diistilahkan dengan yang terpuji sebagai pengganti dari nama Yud-He-Vav-He tadi. Jadi, akulah dia, ego eimi, anihu. Ini menurut orang Ibrani itu hanya diucapkan oleh Tuhan saja. Sebagaimana ini ditulis dalam kitab-kitab Yesaya. Anihu, ego eimi. Jadi ini dianggap sebagai penghujatan karena Yesus mengaku dirinya adalah Yod-He-Vav-He. Ketika si Kayafas itu mendengar, perlukah kita saksi lagi? Kalian semua sebanyak ini menjadi saksi bagi Yesus yang telah menghujat Tuhan. Dan semua yang ada di pengadilan itu menjadi saksi bahwa Yesus menghujat Tuhan. Mereka tidak paham bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri. Kalau dia adalah Allah itu sendiri, masa didelik sebagai Hilul Hashem. Jadi semua menjadi saksi yang hadir di pengadilan itu. Memenuhi hukum dui ganda saksi. Di Indonesia pun itu juga tidak memperbolehkan adanya satu saksi saja. KPK kalau nangkep koruptor itu kan harus ada 2 alat bukti yang cukup. Kalau cuma 1 alat bukti nggak cukup, bukan saksi. Harus lebih dari 1. Itu yang namanya hukum dui ganda saksi seperti yang ditulis dalam kitab Torah Ulangan 19 ayat 15. Jadi apa yang dikatakan dalam pengadilan itu? Yesus menyatakan dirinya sebagai ego eimi, anihu. Dan ini ucapan kealahan. Wah, langsung ini menjadi suatu novum baru. Suatu bukti delik yang baru. Bukti yang baru yang ditemukan di pengadilan itu, yang dimana Yesus harus dihukum mati karena dia mengaku sebagai Allah. Dan itu merupakan Hilul Hashem. Anihu. Itu adalah Hilul Hashem. Yesus menghujat sang nama. Nah, pada kesempatan di pengadilan itu Yesus mengatakan anihu atau ego eimi bahasa Yunaninya. Rasul Yohanes itu mencatat 7 seri yang mencatat akulah dia. Anihu, ego eimi. Yang pertama, akulah roti hidup. Ego eimi ho artos tes zois. Anohi hu lechem hachaim. Yang pertama. Yang kedua, akulah terang dunia. Ada lagi ego eimi. Ego eimi topos. Tukusmu. Ani or haolam. Yang ketiga, akulah pintu. Ego eimi hetura. Anohi hasyar. Kemudian yang keempat, akulah gembala yang baik. Ego eimi hopoimen hokalos. Atau anohi hu haroeh hatov. Yohanes 10 ayat 11. Yang kelima, akulah kebangkitan dan hidup. Ego eimi he anastasis kai hesoi. Anohi hatekuma vehachaim. Yohanes 11 ayat 25. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ego eimi he hodos kai he aliteia kai hesoi. Anohi haderek vehaemet vehachaim. Yang ketujuh, terakhir, akulah pokok anggur yang benar. Ego eimi ambelos he alitini. Anohi hageven haamitit. Nah, jadi sebenarnya Yesus itu sudah sering ngomong ego eimi atau anihu ini. Hanya saja ini tidak diucapkannya di suatu pengadilan, yang dimana dia didelik untuk dicari-cari kesalahannya. Nah, ketika dia mengucapkan ego eimi dalam suatu persidangan, nah kena deh. Maka Yesus dianggap sebagai seorang yang melanggar kekudusan nama Allah. Jadi delik kepada Yesus ini adalah penghujatan sang nama, Hilul Hashem. Maka hasilnya apa? Orang-orang berteriak,
salibkan dia, salibkan dia. Dan bahkan dalam kitab tradisi Yahudi, dalam Berachot 19b, ini menyatakan bahwa orang yang melakukan Hilul Hashem ini harus dipisahkan, diekskomunikasi, mendapatkan penghukuman. Nah, konsekuensi bagi pelanggar Hilul Hashem ini sesuai dengan Imamat 24 ayat 15 ayat 16 menjadi dasar dari tradisi Yahudi yang menguraikan cukup rinci bagaimana menindak orang yang dituduh demikian, dan hukumannya adalah hukuman mati. Ya, Yesus dianggap Hilul Hashem sehingga peserta yang mengikuti sidang di situ seluruhnya secara paduan suara kor berkata, salibkan dia, salibkan dia. Ditulis dalam Yohanes 19 ayat 6. Nah, jelas sekali Yesus bicara menubuatkan tentang apa yang terjadi pada si Kayafas itu. Dan sekarang lebih jelas lagi. Kayafas memiliki saudara laki-laki. Siapa? Jumlahnya berapa? 5. Dan mereka adalah putra-putra Hanas, yang juga mereka adalah imam-imam besar yang memiliki dampak keselamatan bagi seluruh Israel. Jadi Anda lihat di sini. Kayafas ketika dia sengsara di Hades, dia berpikir, kenapa dia berpikir tentang 5 saudaranya itu. Nah, ini kan aneh. Ya. Seharusnya kalau dia sedang sengsara dan dia ingin orang lain diselamatkan, mestinya yang ingin ia selamatkan itu siapa? Anaknya atau istrinya. Tapi ini dia berpikir tentang saudara iparnya. Kenapa dia berpikir tentang saudara iparnya? Karena saudara-saudara iparnya ini memiliki dampak keimanan bagi seluruh Israel. Karena mereka adalah para imam-imam besar yang masih hidup. Sementara Kayafas ini sudah mati. Nah, supaya 5 saudaranya ini, supaya dikasih tahu, supaya nanti mereka sadar bahwa ini loh Yesus, Allah inkarnasi, keselamatan ada di dalam dia. Jangan sengsara kayak aku. Hei saudara-saudaraku yang 5 itu, tolong kamu bicara kepada seluruh Israel. Dengan posisimu sebagai imam besar. Kamu harus memberitakan bahwa Allah itu sudah inkarnasi dan memberitakan keselamatan. Dan itu kalian tolak dan bahkan dia menerima hukuman mati. Dia ingin membicarakan keselamatan melalui 5 saudara-saudaranya yang menjabat sebagai imam besar, bukan? Jadi ini ceritanya itu dalam banget. Kenapa si orang kaya itu tidak memikirkan anaknya, tidak memikirkan istrinya, tetapi justru memikirkan 5 saudaranya itu. Karena ke-5 saudaranya itu bicara mengenai keselamatan Israel. Kalau bicara mengenai keselamatan Israel, pastilah istri dan anak-anaknya itu akan diselamatkan juga. Begitu bukan? Jadi kisah ini bukan sekedar kisah yang enteng gitu, enggak. Kisah ini sangat dalam sekali. Si Kayafas ini memiliki suatu hati nurani, pemikiran yang ke depan, pemikiran yang dia itu mengasihi orang-orang sebangsanya, orang-orang Israel ini. Jadi, kita tahu sekarang, Kayafas itu tahu kesaksian para nabi, kesaksian Musa juga tahu, tapi dia mengabaikan. Dia bahkan menjatuhkan hukuman mati itu kepada Yesus. Maka dia ingin mengoreksi kesalahan itu jangan diikuti oleh 5 saudaranya yang juga menjabat sebagai imam besar. Tapi apa yang dikatakan oleh Bapak Abraham? Tidak. Seandainya ada orang yang mendengar kesaksian dari orang yang bangkit dari kematian, pasti mereka akan mendengar deh, gitu. Tapi apa kata Abraham? Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka juga tidak akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari kematian. Nah, kalau ini seandainya Kayafas itu, kan tadi menjabat itu sampai tahun 36 Masehi kan. Berarti setelah Yesus kan.
setelah Yesus naik ke surga. Dan di tahun 36 ini, berarti dia matinya itu lebih dari tahun 36 ini kan. Nah, artinya mereka pun itu sudah melihat bahwa Yesus yang mereka salibkan ini sudah bangkit, bukan? Tetapi toh orang Yahudi tidak mau percaya pada Yesus yang bangkit dari kematian itu. Bahkan menuduh orang lain mungkin, mayatnya dicuri, dan itu suatu cerita-cerita yang bohong. Nggak percaya ada orang mati dibangkitkan. Nah sekarang Kayafas menangisi itu. Jangan sampai Israel keseluruhannya itu menjadi terhilang. Nah, kalau sudah demikian, sekarang saya tanya, apakah kisah Lazarus dan orang kaya adalah perumpamaan? Betulkah ini perumpamaan? Tidak. Ini adalah nubuat. Ini adalah suatu majas yang satiris atau sindiran. Ya. Seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu. Sindiran kepada imam besar kala itu. Jikalau orang itu adalah Kayafas, maka siapa itu Lazarus? Ya, memang ada orang yang bernama Lazarus, yang Lazarus itu juga pernah dibangkitkan oleh Yesus, dan itu tidak membuat orang-orang Israel menjadi bertobat kan? Nah, jadi nama Lazarus mungkin memang ada orang miskin di situ namanya Lazarus juga bisa, ya. Jadi nama Lazarus itu adalah nama Helenistik, nama Yunani, ya kemungkinan bahasa Ibraninya itu adalah Eleazar atau Eliezer atau Leazer yang artinya adalah Allah penolongku. Jadi demikianlah Lazarus dan orang kaya itu bukan sekedar kisah mengenai perumpamaan. Nah, ini adalah suatu kisah satiris, majas sindiran, bahkan suatu nubuat. Mungkin memang Lazarus betul-betul nama dari si orang miskin yang sering duduk dekat-dekat dari rumah orang kaya itu, dan bahkan anjing-anjing menjilati borok-boroknya, dan orang kaya itu tidak menaruh belas kasihan, tidak menaruh sedekahnya, dan kemudian terjadi suatu paradoks yang dimana si Lazarus ini hidup bersama dengan Bapak Abraham yang dipisahkan dengan jurang terpisah dari Kayafas, orang kaya itu, yang sedang menderita di Hades. Demikian pemaparan saya, kiranya ini menjadi satu berkat bagi kita, dan pemahaman ini dapat dipahami, dan saya serahkan kepada Ibu Anita. Silakan Ibu. Ya, wah luar biasa Pak, Bu. Kita benar-benar kayak tadi Ibu bilang bergetar ya mendengar penjelasannya. Ya, kalau bisa kita terus-terusan nih sekolah sama Ibu nih. Ya, Terima jadi kasih. karena luar biasa diulas begitu ya, yang sampai kita tuh nggak berpikir gitu, tapi juga memang tepat sekali dengan ayat-ayatnya kayak begitu ya Bu. Ya. Wah luar biasa sekali, terima kasih Bu yang sudah memberkati kita dengan pencerahan tentang orang kaya dan Lazarus, dan bagaimana tadi sangat jelas sekali peringatan yang Tuhan berikan ya, bahwa kita tidak boleh main-main dengan keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Dan tadi juga saya melihatnya bahwa kebebasan yang Tuhan berikan ya kepada kita, dan juga tadi Ibu juga mengatakan bahwa bukan itu tergantung bagaimana kita menerimanya, keselamatan itu atau menolaknya atau tidak mau bertobat kayak begitu sebelum meninggal. Sangat menguatkan iman kita ya Bu, sehingga dan saudara-saudara sekaliannya, sehingga kita sungguh-sungguh mengerjakan firman Tuhan katakan, mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar ya. Sangat memberkati Bu, terima kasih sekali. Saudara-saudara mungkin ada yang mau bertanya kayak begitu, mungkin kalau misalnya ada, atau saya kasih mungkin kesempatan untuk boleh langsung juga bertanya, nggak apa-apa, boleh dibuka mic-nya satu persatu. Oke, kalau gitu saya bacakan lagi ya.
tafsiran bahwa orang kaya ini sebagai Kayafas jarang dikejutkan oleh para teolog. Apakah tafsiran ini sudah umum dikenal oleh orang gereja ortodok timur? Bagaimana dengan gereja Katolik? Apa sama? Thanks a lot. Ya, itulah ya, karena mungkin ya kita ini di gereja-gereja yang biasanya itu gereja karismatik ya bukannya saya melecehkan gereja karismatik, bukan ya, karena saya pun di gereja karismatik gitu. Tapi biasanya kalau gereja karismatik itu kan orientasi khotbahnya itu bukan bukti sejarah, bukan antropologi budaya. Nah, itu makanya kita perlu di kelas ini untuk suatu pemahaman yang lebih dalam bahwa Alkitab kita itu syarat dengan berbagai kisah yang memiliki nilai-nilai dari antropologi budaya, nilai-nilai dari historis. Nah, itulah sebabnya di kelas ini kita bersama-sama untuk membaca Alkitab dalam konteks keyahudian Yesus Kristus. Dan di dalam konteks keyahudian Yesus Kristus ini, yang bicara mengenai warna ungu, nah itu kan sangat berhubungan dengan antropologi budayanya orang Semit kan. Bahwa warna ungu hanya dipakai oleh raja atau imam. Pemahaman ini hanya ada di suatu konteks budaya Semitik Ibrani. Ya, maka kalau kita banyak sih, saya juga membaca tafsiran-tafsiran dari teolog-teolog Barat. Ya, tetapi biasanya kalau teolog-teolog Barat itu hanya membidik dari apa yang masuk dalam rasionalitas mereka saja, tanpa memahami konteks budaya dari Alkitab itu. Dan yang menulis itu siapa? Yang nulis itu orang Yahudi. Yang bicara Yesus juga orang Yahudi. Maka teks ini harus dibaca dalam wawasan Ibrani. Nah, terus dihubungkan dengan historis. Tulisannya seorang Yahudi yang bernama Yosefus. Ya. Dan ini ada hubungannya. Merujuk kepada Kayafas yang memiliki saudara ipar 5 laki-laki, putra dari Hanas, yang juga menjabat sebagai imam-imam besar. Itulah kenapa Kayafas berpikir tentang 5 saudaranya itu. Bukan berpikir tentang istrinya, bukan berpikir tentang anaknya. Karena 5 saudaranya itu memiliki dampak bagi keselamatan orang Israel. Jadi dia memiliki suatu kesadaran yang sangat kuat ketika dia tersiksa di Hades. Demikian, ya. Kiranya ini bisa memperjelas. Mungkin ada yang bertanya secara langsung. Saya kembalikan ke Bu Anita. Ya, ini ada lagi Bu dari Von Ade. Bu Rita, saya ingin menanyakan tentang orang kaya dengan kain ungu itu dan Lazarus dengan kondisi saat ini. Karakter apa yang mencerminkan hal ini dan pribadi seperti apa yang saat ini mencerminkan hal itu? Ya, waduh, kalau saya disuruh bicara ini, itu bisa sakit nih, sakitnya tuh di sini. Ya, karena kena siapa? Kena hamba Tuhan. Ya, pertemuan kita yang sebelumnya mengenai 5 gadis. Ya. Bodoh dan 5 gadis bijaksana, itu bicara mengenai hamba Tuhan kan. Nah, kalau kita masukkan hari ini, siapa si orang kaya yang berjubah ungu, ya, yang bertindak sebagai imam? Nah, imam lo jelas, imam ya, hamba Tuhan, pendeta. Hati-hati nih, 2 kali nih kita punya topik kenanya ke hamba Tuhan nih. Ya benar. Ya kan. Jadi hati-hati, semakin Anda melayani, semakin Anda dituntut untuk tulus hati dalam melayani. Ya. Dan itu juga berlaku untuk saya. Iya. Karena ya betul Bu. Jadi karena mungkin sekarang ini Tuhan mungkin melihat ya banyak hamba Tuhan yang mesti kembali lagi
Ya, kita bisa Gado yang bayangkan aja gitu. Jemaat disuruh bayar per puluhan, terus ibu gembala pakai diamond 5 karat di sini. Wah, kan itu menyakitkan hati itu. Jadi kira-kiranya seperti itu ya. Ya Mau dikasih walaupun Bu, punya duit atau tapi dikasih jangan Bu, ditunjukin dong gitu ya. Bisa atau untuk dikasih kali pelayanannya. Bu. Dikasih ya, ya walaupun dikasih kalau dipakai itu kan tetap menyakitkan gitu kan. Lebih baik disimpan kayak atau untuk pelayanan yang lain. Begitu ya. Ya. Atau itu Bu, ada ayat yang katakan Apa? biarlah yang banyak memberi kepada yang kekurangan sehingga ada keseimbangan, mungkin kayak gitu ya. Ya itu namanya ini melakukan sedekah. Nah, kata sedekah itu kan melakukan keadilan. Jadi kata sedekah itu berasal dari kata adil. Misalnya saya punya 5 roti. Kalau 5 roti ini saya simpan untuk saya sendiri dan saya makan sendiri itu nggak adil. Karena saya cukup 1 roti saja. Maka saya lihat tetangga saya ini, dia kekurangan nggak? Oh dia kekurangan, anaknya 3. Maka saya melakukan keadilan, 4 roti sisa ini saya berikan kepada tetangga saya ini. Saya melakukan keadilan seperti itu. Ya, Iya. itu sedekah. Ya, Terima kasih sama Bu kayak Anita. tema hari ini ya Bu, Iya, sama betul. ya. Ini ada lagi Bu dari Ibu Ivon. Salam Bu Rita, saya mau bertanya apakah orang Yahudi juga mengenal istilah api pencucian seperti gereja Katolik, tempat persinggahan untuk disucikan dulu sebelum masuk ke surga pada akhir zaman nanti. Terima kasih banyak Bu Rita. Ya. Nah, kata api penyucian purgatory. Nah, ini berhubungan dengan intermediate stage, ya. Ada yang mengatakan nggak perlu intermediate stage, langsung aja masuk surga. Nah, ini semuanya itu merupakan suatu tafsir, ya. Dan dasar dari api pencucian ini itu juga ada di kitab-kitab Deuterokanonika, misalnya dalam 2 Makabe 12, ya. Dan mungkin juga kisah mengenai Onesiphorus yang sudah mati, tetapi Rasul Paulus itu minta belas kasihan kepadanya pada harinya, ya, yang menunjukkan konteks eskatologis, ya. Nah, itu menurut penafsiran dari para pembaca Katolik itu Onesiphorus ini berada di dalam api pencucian, ya, yang dimana untuk mencapai sorga dia perlu disempurnakan lagi untuk masuk ke surga. Jadi itu tempat intermediate stage. Tapi ada juga yang menolak ini, ya. Untuk hal ini saya nggak terlalu nggak terlalu serius untuk menyatakan ini salah atau enggak. Karena bagaimanapun ini bicara mengenai kehidupan setelah mati, ya. Yang penting, ya, kalau kita percaya Yesus, kita ada di Firdaus. That's it. Ya. Karena nanti mungkin kita disucikan sebelum kita benar-benar, nah nggak apa-apa lah kita itu pasti sudah selamat gitu kan. Nah, buat saya ini bukan suatu doktrin yang mayor, ya. Ya, bukan suatu hal yang menentukan selamat enggaknya seseorang. Karena ini bagaimanapun merupakan tafsir. Anda mau percaya ada api pencucian, ya nggak apa-apa. Karena memang orang Yahudi sendiri juga ada yang mempercayai. Dan saudara tua kita itu juga percaya tentang api pencucian. Contohnya dia menyebut salah satunya itu Onesiphorus yang pernah didoakan oleh Rasul Paulus tadi. Ya. Ya. Terima kasih Bu. Ada lagi saudara-saudara yang mau bertanya mungkin secara langsung? Bertanya langsung, silakan. Ya, boleh saya bertanya Bu. Silakan Ibu Lex. Asnat, ya. Ya. Silakan Bu Asnat. Ya. Jadi tadi kan dikatakan bahwa orang kaya itu jiwanya ikut masuk gitu ya Bu ya ke surga, roh dan jiwa masuk ke surga gitu. Maksudnya ke Kades. Kades, iya. Ya.
Jadi demikian juga dengan di sorga itu jiwa dan roh ya Bu ya yang masuk ke Ya. sorga. Artinya Bu kan saya pernah dengar kalau emosi di sorga itu berbeda dengan emosi yang ada di dunia. Itu bagaimana ya Bu ya penjelasannya boleh saya tahu Ya, Bu? itu boleh saja karena Alkitab itu memang bicara mengenai trikotomi, tubuh, jiwa, dan roh. Tapi ada juga ayat yang bicara mengenai dikotomi. Jadi tubuh, jiwa, dan roh ini jadi satu. Jadi untuk hal itu saya pikir itu bukan perkara yang minor karena Alkitab itu bicara trikotomi misalnya dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23, ada juga yang bicara mengenai dikotomi ya, di mana tubuh kemudian jiwa dan roh itu menjadi satu. Nah, itu jadi ada dikotomi. Jiwa dan roh ini menjadi satu. Tapi ada juga pemisahan antara jiwa dan roh. Itu ada juga ditulis dalam Ibrani 4 ayat 12. Nah, jiwa ini menyangkut emosi. Nah, kalau kita lihat tadi di Hades tadi, si orang kaya ini memikirkan 5 saudaranya laki-laki yang memiliki posisi sebagai imam besar. Dan itu jiwanya tergugah. Jangan sampai orang-orang Israel itu seperti aku di sini. Kiranya ada orang yang memberitakan kebenaran ini kepada 5 saudaraku laki-laki itu supaya seluruh Israel dapat diselamatkan. Berarti di situ ada apa? Ada emosi. Ya. Dia masih mengingat alam sadarnya ini masih ada. Nah, itu ada jiwa di situ. Jadi jiwanya masih ada, emosinya masih ada, Ibu Asna. Ya. Jadi namun pemisahannya ini agaknya agaknya sulit untuk kita bedakan. Ya, mungkin nanti di kesudahan zaman nanti barulah roh kita secara utuh itu seperti para malaikat di surga. Ya. Nanti kita betul-betul bisa membuktikannya di sana nanti Ibu Asnat ya. Karena Alkitab juga bicara trikotomi, kadang juga bicara dikotomi. Tubuh dan roh gitu ya. Ya. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Ya, luar biasa ya Bu. Orang itu juga merasakan kepanasan ya Bu ya. Iya. Jadi sengsaranya itu digambarkan secara alegori seperti api ya yang membuat tubuhnya itu panas. Padahal kan kalau di Sheol kan sudah nggak menggunakan tubuh jasmani seperti di bumi ini kan. Jadi itu adalah suatu pengungkapan alegoris dari Tuhan Yesus untuk menyatakan sengsaranya si orang kaya itu di alam maut. Demikian wanita. Ya. Ada lagi saudara-saudara yang mau bertanya? Saya mau bertanya. Silakan. Ya, silakan. Sis Dina. Ya, selamat malam Bu Rita. Selamat Saya mau malam, bertanya Bu, Dina. mengenai yang memang dunia ini misterius ya Bu ya. Memang nggak ada satu orang pun yang mengetahui tentang kematian. Yang saya ingin pertanyakan, banyak timbulnya pertanyaan-pertanyaan yang muncul seperti bagaimana roh ketika roh orang mati yang matinya tuh seperti ketabrak ya Bu. Terus dan bahkan itu dua hal itu kadang menimbulkan pertanyaan roh itu kemana Bu? Apakah sama menunggu di yang tadi seperti Bu katakan atau beda lagi ya Bu? Ya, oke. Kita membaca Pengkhotbah 12 ayat 7 ya, yang menulis debu kembali menjadi tanah seperti semula dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Nah, puji syukur kita adalah orang-orang percaya yang dimana roh kita itu pasti kembali kepada yang punya. Siapa yang punya? Tuhan kita. Dan kita hidup bersama-sama dengan Bapak Abraham yang tentu saja dia ada di surga. Nah, sekarang orang yang tidak hidup di dalam Tuhan, nah kemana dia? Ya, itu sudah digambarkan dalam Lukas pasal 16 tadi, di Sheol, yang dimana ada kesengsaraan di situ, Ibu Dina.
ya. Apakah ini sudah menjawab? Iya Bu, kalau meskipun maksudnya matinya tuh nggak wajar ya Bu ya. Ya. Nah, Tetap kalau percaya dengan Tuhan, maksud saya tetap menunggu di rohnya sama. ya. Nah, Yang seperti itu. apakah kita mati itu ada di intermediate stage, tempat sementara? Ya, ada yang mengatakan Firdaus dan pangkuan Abraham itu tempat sementara saja, tapi bukan surga itu sendiri. Tapi ada yang memandang bahwa Firdaus itu sudah surga. Nah, kalau udah di sini kita kan benturan sama tafsir. Bagi saya itu nggak masalah, ya. Mau Firdaus itu sebagai tempat sementara atau bahkan tempat terakhir, nggak masalah buat kita. Toh kita hidup bersama Tuhan, yang pasti kita selamat. Perkara itu namanya tempat sementara atau itu merupakan tujuan akhir kita. It's no problem. Jadi memang ada dua pengertian bahwa orang mati itu langsung masuk surga. Tapi ada yang mengatakan bahwa orang mati itu masuk Firdaus sebagai tempat sementara bagi orang percaya. Tidak apa-apa. Ya. Ini doktrinal gereja. Tapi yang pasti kita boleh bahas diselamatkan. lagi dong. Ya. Bu, kita boleh bahas lagi dong Bu nanti ya. Ya, Karena kan itu saya ini. lihatnya, Ini nanti Yohanes 14 pada tanggal 26 saya akan bicara mengenai intermediate stage juga. oh iya Bu, Ya. luar biasa ya. Karena Jadi kan supaya Bu, kita- saya lihatnya dari Yohanes 3:16 itu kan percaya hidup kekal. Iya. Tapi dalam banyak hal Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang kerajaan surga itu nggak gampang ya Bu ya, Nggak kayak gitu gampang, loh. ya. Nah, Ada jadi juga yang berkata demikian kan, keluarganya mati, terus ada dikremasi. Wah, mereka ketakutan. Waduh, nanti kan nggak bisa dibangkitkan, nggak ada kebangkitan tubuh. Tubuhnya sudah jadi ini abu gitu kan. Apakah boleh nggak? Boleh nggak orang itu dikremasi? Nah seperti tadi kan, bahwa debu menjadi debu, roh kembali kepada yang menciptakannya. Saya rasa sih nggak masalah kalau mengenai kremasi ini. Tapi seandainya orang masih merasa takut tentang kremasi ini, ya nggak usah dipaksa gitu kan. Ya, nah itu nanti boleh kita bicarakan nanti tanggal 26 ya. Iya, saudara-saudara, jadi boleh mengundang juga yang lain Ya. supaya kita belajar lebih lagi, ya supaya kita bisa yakin tentang banyak hal yang kita sebelumnya tidak tahu, ya berdasarkan firman Tuhan. Dan saudara ada lagi yang mau bertanya sebelum Dia ditutup? sendiri Pak. Malam Bu Rita. Malam. Silakan. Saya mau bertanya. Silakan. Ibu Halo, Feni Bu. silakan. Ya, Ibu Feni dulu ya. Dari Makassar. Ya. Bu Rita, salam buat ibu-ibu semua. Mau tanya, kan tadi ibu bilang soal api penyucian. Saya tidak, maaf mungkin saya bukan bermaksud untuk ini ke saudara Katolik, cuma kalau sepengetahuan saya percaya Yesus itu Bu kan Final. iya kan sebelum mati sebelum final itu kita benar-benar harus bertobat sebelum kita meninggalkan dunia ini. Nah, berarti kalau seandainya masih ada api penyucian, berarti itu sama aja keselamatan masih terjadi setelah kematian. Nah, sedangkan orang kan disuruh bertobat sebelum kita selesai. Jadi gimana dong? Api penyucian, karena Tuhan kan sudah bilang datanglah pada pokoknya latar belakang istilahnya harus bertobat. Jadi sebelum nafasnya selesai, benar-benar sudah harus terima Yesus. Karena kalau sudah mati baru bertobat, ya sama juga. Saya jadi bingung dengan minta maaf. Nggak apa-apa ya. Karena saya pun bukan penganut api pencucian. Oh iya. Tapi saya mencoba mengerti kenapa ada doktrin api pencucian. Nah, jadi kita bayangkan seperti ini. Jadi ada orang berpikiran bahwa walaupun orang itu sudah diselamatkan, tetapi orang itu masih bisa berdosa, bukan? Nah, kita ini orang Kristen nih.
udah dibaptis, sudah diselamatkan, dan kita juga berusaha untuk bertobat, berusaha untuk hidup baik, ya. Tapi tiba-tiba, ya, kita itu melakukan dosa. Ya katakanlah tiba-tiba ibu rumah tangga ini jatuh cinta sama tetangganya gitu, dan itu nggak boleh kan. Nah, setiap orang itu bisa tergoda dalam dosa, ya, dan dapat melakukan perbuatan dosa yang dilarang di Alkitab, walaupun dia sudah menjadi orang Kristen, bukan? Nah, saya melihatnya kenapa ada api pencucian seperti ini, karena walaupun manusia itu sudah diselamatkan, tetapi toh dia masih bisa berbuat dosa. Nah, apakah dia itu sudah dalam proses pertobatan, ataukah dia itu betul-betul sudah bertobat dan tidak melakukan lagi, itu baik. Tapi apakah dia yakin pasti dia sudah tidak melakukan dosa itu dan kemudian mati? Bahkan menjelang kematian, orang itu bisa berbuat dosa loh, bisa marah-marah karena dia tidak dirawat secara baik oleh keluarganya, padahal keluarganya itu sudah melakukan hal yang segalanya untuk merawat dia, tapi dia masih merasa kurang, dia masih ada sikap egoistis dari si sakit ini, merasa tidak dirawat dengan baik, marah-marah. Nah itu kan juga merupakan suatu perbuatan dosa yang dipandang oleh saudara-saudara kita itu perlu api pencucian. Ya, jadi di sini keselamatan kita itu bukan the absence of sin, ya. Keselamatan kita itu karena Yesus yang sudah mati menggantikan kita agar tidak mati secara kekal. Tetapi kita bukan berarti kalau sudah jadi orang Kristen itu kemudian jadi orang suci betul-betul kan. Kita masih bisa jatuh dalam dosa kan. Nah, itulah sebabnya Rasul Yohanes itu juga mengatakan barang siapa yang hidup lahir dari Allah, dia tidak akan terus-menerus berbuat dosa. Karena kalau dia terus-menerus berbuat dosa, bahkan dosanya itu pun akan bisa menyeretnya kepada suatu dosa yang lebih dalam, dan bahkan itu bisa mengganggu keimanannya kepada Yesus. Misalnya dia berganti iman atau dan lain-lain. Ibu, kita itu bisa berbuat hal yang aneh-aneh setelah bertobat kan. Jadi itulah yang mungkin dipandang oleh saudara tua kita bahwa perlu ada api pencucian sebelum betul-betul masuk di surga itu. Ya, kalau saya melihat ini, kayaknya itu dapat diterima, walaupun itu bukan doktrin dari kita, ya. Bisakah diterima? Nah, karena saya juga bukan penganut itu, tapi saya mencoba mengerti. Ya. Soalnya itu kejadian sama almarhum papa saya. Ya. Almarhum papa saya itu dia kan Muslim, jadi dia memang Muslim. Jadi pada saat ujung-ujung terakhir hidupnya, dia waktu itu sudah ada di ICU. Terus waktu di situ di ICU dia nggak ada ini Bu, nggak ada orang Islam, maksudnya nggak ada imam. Karena kan pada saat itu saya memang sudah Kristen, sudah terima Yesus pada saat itu. Nah, papa saya jadi bingung, ini papa saya selamat tidak ya? Kalau soalnya masalahnya di situ nggak ada ini Bu, nggak ada yang doain dia. Terus saya panggil perawat yang Muslim, saya bilang tolong bantu doain papi saya, bacakan salawat gitu kan, sholat itu, 2 kalimat syahadat supaya tuntun dia. Tapi orang itu lari Bu, perawat itu lari. Aduh, terus kebetulan di situ ada teman rohani saya, dia udah bilang begini, kayaknya ini sepertinya waktunya Tuhan deh. Kayaknya keluarga papa saya kan memang nggak ada di situ Bu, ada di kampung. Jadi keluarga papa saya itu nggak tahu kalau yang papa saya itu didoain secara Kristen waktu meninggal. Meninggal. Jadi sebelum putus, kita doain dalam nama Yesus aja, panggil namanya. Jadi itu didoain Bu, dipanggil, disuruh bertobat dalam nama Yesus. Dia nggak ngomong apa-apa, tapi saya yakin banget dia dengar Bu, soalnya dia menangis. Ya, kita amini sudah diselamatkan ya. Oh itu selamat, amin. Amin. Karena
karena saya tahu banget papa saya itu yang menyiksa saya waktu saya ambil keputusan terima Yesus. Gitu loh, Bu. Dia yang mau bunuh saya, dia yang mau matiin saya pokoknya. Dia malu anaknya masuk Kristen. Tapi setelah pas dia mau meninggal, saat mau meninggal, ya yang rawat dia cuma saya. Jadi teman rohani saya, "Fen, ini kayaknya waktunya Tuhan deh. Kita doain papimu ya supaya papimu itu bertobat terima Yesus." Ih, puji Tuhan, dia sampai waktu didoain dia ini, Bu, dia keluar air mata, dia menangis. Nggak lama setelah didoain, selesai, Bu. Haleluya. Iya, selesai. Dan ini terakhirnya mayat papa saya itu kan dikirim, keluarganya minta dipulangin ke kampung, balik ke provinsinya dia. Waktu dibalikin sampai ke sana, dibuka itu ininya petinya dan dilihat mukanya, wih, mereka semua heran. Mereka sampai tanya sama saya, "Fen, yang doain papimu waktu mau sakratul maut itu siapa?" Saya bilang, "Oh, ada. Iya, ini mukanya kenapa bercahaya sekali ya, terang sekali mukanya." Padahal, Bu, dia hipertensi 300 loh, Bu, papa saya itu. Tapi heran, mukanya katanya kenapa bercahaya. Jadi saya pikir, ya orang sudah meninggal dalam Yesus, nggak peduli lagi kan, Bu. Yang penting iman. Sudah di dalam Yesus, sudah didoain. Jadi terserah mau disolatkan, mau di mana apa. Itu aja, Bu. Makasih banyak loh, Bu. Terima kasih. Ini sharing yang sangat membangun untuk kita semua ya. Kadang-kadang keselamatan itu bisa diterima pada saat-saat terakhir dan itu adalah suatu mujizat yang luar biasa. Berkat sekali Ibu Feni. Terima kasih sharingnya. Sama-sama. Ya, terakhir saya, Bu. Tadi tolong. Shalom. Nah, begini, Bu, ada hubungannya dengan pengajaran Ibu malam hari ini tentang orang kaya dan Lazarus ya. Jadi begini, Bu, ada teman kita Tuhan dari satu wadah dengan saya, ya Pak Alex sama Kak Asa kenal karena teman baiknya juga. Itu di Jakarta dia tuh rame mengajarkan begini. Nah, konteksnya diambil nih dari kisahnya seorang kaya dan Lazarus yang pada akhirnya dengan istilahnya dia yang sama dengan Ibu kan, itu disebut ada masa transisi atau transit lah boleh dibilang begitu, sehingga dia itu mengajarkan begini bahwa setiap orang yang meninggal punya kesempatan tanda kutip ya untuk menjumpai keluarganya itu selama 3 hari betul-betul seperti itu. Nah, ini yang jadi pertanyaan saya begini, Bu. Menurut pandangan Ibu Rita, kira-kira semacam itu bisa nggak dijadikan ya doktrinal walaupun nggak mayor ya, Bu ya. Suplemen lah istilahnya, suplemen lah. Demi menghibur jemaat. Boleh nggak disampaikan atau menurut pandangan Ibu sendiri bagaimana? Jadi gini, ada banyak orang Kristen yang percaya kalau ada keluarganya, anggotanya meninggal, itu mereka masih bisa merasakan kehadiran atau seolah-olah orang yang meninggal itu masih ada itu sampai 3 hari kah, 7 hari kah, seperti harus ini yang kemudian jadi masuk akal juga kalau misalnya dilaksanakan. Nah, menurut Ibu Rita, pandang itu bagaimana? Atau pandang kita gimana, Bu? Terima kasih, Bu. Ya, baik. Ya. Kalau saya sih kehidupan itu selesai ketika orang itu mati dan setelah itu tidak ada penginjilan lagi, ya. Dan semua ditentukan pada saat dia mati itu, ya. Kalaupun ada doktrin-doktrin lain, ya saya rasa seperti Bapak tadi doktrin minor lah itu, ya. Karena sebenarnya tidak ada penginjilan bagi orang mati, ya. Walaupun dalam bahasa Indonesianya itu seolah-olah ada, misalnya dalam 1 Petrus pasal 3 itu yang menuliskan bahwa roh itu pergi memberitakan Injil ya kepada roh-roh yang ada di dalam penjara gitu kan. Tapi sebenarnya kata Injil sendiri itu juga nggak ada, itu hanya ada di kitab terjemahan ya. Bagi saya
doktrin-doktrin semacam itu ya saya melihatnya jadi minor saja. Major doktrinnya itu yang penting percaya pada Yesus dan itu jalan pada keselamatan. Ya syukur-syukur seperti Papa dari Ibu Feni tadi kan, selama hidupnya tidak pernah percaya Yesus, pada saat terakhir ada jalan untuk keselamatan. Dan itu suatu berkat sekali kan, haleluya. Nah perkara nanti misalnya, karena misalnya di dunia itu tidak pernah ada kesempatan berbuat baik, dan kemudian di sana nanti ada suatu proses yang namanya api pencucian. Nah itu kan menurut tafsirnya orang yang di bumi ini kan. Iya. Dan kita sendiri belum masuk ke sana kan. Nah kalau saya udah deh pasrah sama yang ngasih hidup aja. Yang penting kita percaya Yesus selamat, ya udah gitu ya. Doktrin-doktrin yang ada itu ya bikinan manusia, jadi minor saja, tidak usah terlalu serius dah. Yang serius kita seriusin itu pertahankan iman, mengerjakan keselamatan sampai kita mati, jangan sampai menolak Yesus, itu saja. Boleh nggak ini kalau saya berpikiran seperti itu? Ya, karena kita semua juga nggak tahu kan, Pak Bedrian. Iya. Ya, Pak Denny silakan. Oh ya, shalom Bu Rita. Shalom Mbak Denny. Terima kasih buat sharingnya. Sama-sama. Saya tertarik dengan yang ketika kesaksian Ibu Feni tadi. Jadi saya melihat itu seperti penjahat yang di sebelah kiri Yesus ya. Koreksi ya. Buat saya sih itu ketika penjahat itu mengakui Yesus, mengakui kesahan Kristus ya, artinya dia mengakui bahwa Yesus ternyata memang Raja ya, artinya Allah sendiri ya. Terus dia tiba-tiba dibilang sama Tuhan Yesus, bersama saat ini juga kau bersama dengan aku di Firdaus ya. Itu buat saya tuh sebenarnya keselamatan itu karunia ya. Ya itu otoritasnya Tuhan. Kita mungkin kita yang udah lama Kristen tapi nggak nyampe surga, tapi ada orang yang last minute dia masuk surga ya, kayaknya itu karunia banget ya. Artinya nggak perlu capek-capek gitu, tapi yang jelas misteri Tuhan kali ya Bu Rita ya, bahwa saya setuju Pak. Apakah dia masuk surga atau enggak ya otoritasnya Tuhan. Nah masalahnya ketika kita tahu bahwa orang yang disalib bersama Yesus itu kan saat itu zaman itu ada Yesus ya, sepertinya dia minta pintu gerbang khusus lah ya, jalur ekspres langsung ke Yesus ngomongnya. Nah, cuman sekarang kan Yesusnya nggak ada ya secara fisik, jadi lewat Holy Spirit ya, Roh Kudus. Nah itu kembali lagi kepercayaan kita ya, kita minta Roh Kudus bukakan pintu surga untuk aku ya di saat-saat terakhir misalnya kan ya. Tapi mungkin kita nggak audible dengar suara Roh Kudus menjawab. Iya. Masalahnya Yesus di kayu salib. Nggak audible. Betul Pak. Dan yang tertarik juga Bu yang mengenai Kayafas tadi ya Bu ya. Jadi Kayafas sendiri sempat menulis itu ya, jangan sampai kesinilah, jangan sampai ke neraka ya. Jadi betul ya Bu ya. Itu dia cerita dia bawa sempat ke neraka atau bagaimana Bu? Ada cerita di balik itu? Bukan. Jadi dia itu mengingat bahwa dia memiliki 5 saudara laki-laki yang menjabat sebagai imam besar, dan itu kalau seandainya bicara dia tahu tentang kebenaran ini dan dia kebenaran itu ada pada Yesus yang dia salibkan itu. Nah, seandainya kebenaran itu diceritakan kepada 5 saudaranya ini, dia akan berpikiran bahwa seluruh Israel itu akan diselamatkan. Jadi di sini Kayafas itu walaupun di Hades dia masih memiliki kesadaran, masih punya ingatan, dan bahkan dia masih memiliki satu hati nurani. Jangan sampai mereka itu kayak aku. Jangan mereka berbondong-bondong masuk ke sini semua, biar aku saja, tapi keselamatan itu diberitakan melalui saudara-saudaraku yang 5 orang itu tadi yang memiliki otoritas untuk memberitakan kebenaran kepada orang Israel. Tapi
Bapak Abraham mengatakan, walaupun ada seorang yang dibangkitkan dari kematian, tapi mereka tetap akan menolaknya, bukan? Dan itu yang terjadi, ya. Bahwa sebagian orang Yahudi sampai hari ini, ya, walaupun tidak semuanya, masih belum dapat menerima Yesus, kan? Nah, bicara mengenai apa yang terjadi pada penjahat tadi, dia itu apa sih permintaannya yang kepada Yesus? Ingatlah aku. Dia itu cuma pengen diingat saja. Tapi apa yang Yesus berikan? Ya, ditulis di Lukas 23 ayat 43 itu, Tuhan mengatakan demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama aku di Firdaus. Jadi Yesus itu nggak cuma ingat, tapi dia memberikan yang lebih daripada yang dia minta oleh si penjahat ini. Dan itu mungkin yang terjadi pada papanya Ibu Feni. Ya. Di saat last minute dia diselamatkan dan memiliki yang lebih dari apa yang dia minta. Ya. Dan itu terjadi pada si penjahat tadi, Pak Denny. Terima kasih. Kita sama-sama sharing ya. Ya. Luar biasa, Bu. Ya. Ada lagi? Kalau tidak ada, tolong saudara ingat, Dina udah siap untuk yang nanti flyernya untuk tanggal 26. Iya, siap, Bu Ani. Oke, silakan ditampilkan. Ada yang bertanya. Itu Pak Rumah. Sebentar ya. Sebentar. Apa sudah kelihatan? Sudah kelihatan. Ya, bisa diperbesar. Bisa. Oke. Ya, sekali lagi, tolong untuk tanggal 26 Juni dengan tema yang juga sangat-sangat interesan ya untuk kita ketahui, untuk lebih lagi supaya kita menjaga keselamatan kita yang Tuhan sudah berikan. Saudara-saudara diundang dan juga boleh mengajak yang lain supaya bersama-sama seperti tadi ya Bu, Ibu Rita bilang, si Kayafas saja mengingat yang 5 orang saudaranya, biar kita juga boleh mengingat yang lain untuk menerima anugerah Tuhan. Ya, Bapak tadi yang terakhir deh mungkin ya, bisa Bapak sampaikan? Ya, Pak Rumayu. Shalom Bu Rita, buat semuanya. Saya mau nanya yang simpel aja. Kalau di situ Lazarus dan orang kaya itu berbicara dan dijawab Abraham, berarti jaraknya dekat Bu ya. Ya karena mereka boleh saling dengar. Baru yang kedua, kalau Abraham itu bisa berbicara, mengingat apa yang terjadi di kisah-kisah dalam perjanjian lama, jangan-jangan Abraham, Ishak dan Yakub ngobrol di sana Bu ya. Bisa jadi. Yang dia bisa jadi Bu ya. Seperti itu. Dan juga yang ketiga, kalau dia di pangkuan Abraham, berarti secara fisik ada dong Abraham. Dan padahal kalau dibilang Bu Rita tadi bahwa orang meninggal balik ke debu dan rohnya balik kepada yang punya. Itu saja Bu, bagaimana Bu? Ya. Kita juga punya pemahaman mengenai tubuh kemuliaan kan, tubuh yang dipulihkan. Betul Bu. Ya. Jadi roh kita kembali kepada Tuhan dan mungkin di sana nanti kita diberikan satu tubuh yang baru, Bapak. Ya, jadi nanti saya tetap ingat, oh ini Bu Anita, ini Pak Rumayu, ini Pak Denny, gitu kan, ini Bu Feni, gitu kan. Jadi mungkin kita di sana masih sama-sama mengenal, ya. Kenapa tidak? Bisa itu. Ya. Dan bahkan kita disebut dengan dipanggil nama kan, dengan nama kita kan. Dan mungkin kita juga masih bisa mengingat orang-orang yang kita kenal. Demikian ya. Tapi ini masih tafsir ya, ranahnya semua ini tafsir. Aslinya nanti kita tahu bersama-sama kalau sudah di langit baru, bumi baru nanti ya. 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 Tapi itu Bu, yang tubuh kemuliaan kan berarti itu tubuhnya kita secara fisik ada, karena kan Abraham menggendong Lazarus. Ya, itu bisa tubuh secara fisik, bisa juga suatu kata yang bermakna alegoris.
Ya, perlambangan itu juga bisa karena kata yang bersifat antropomorfisme. Nah, apakah nanti tubuh kita seperti ini, tangan 2, kaki 2? Ya, we don't know. Ya, taunya nanti kita di sana. Kita akan bersama-sama tahu. Nah, kita kan menggambarkan malaikat itu bersayap. Barangkali kita juga dikasih sayap, who knows, gitu kan. Ya. Maksud saya begini, Bu. Ya. Ini kan yang mengatakan Tuhan Yesus, Bu. Saya rasa kan nggak perlu ditafsirkan lagi, Bu. Ada tubuh, ya. Tapi apakah tubuh itu seperti kita ini kan? We don't know. Ya. Ada tubuh, yes. Tapi apakah seperti kita sekarang ini? We don't know. Ya, kita nanti sabar, Bapak. Saya juga nggak tahu dan saya nggak mau menafsirkan, takut salah nih. Kalau saya, kalau Pak Denny gimana? Ya, boleh silakan. Saya, kan si Thomas nggak percaya bahwa Yesus bangkit, terus Tuhan datangkan dengan cucukkanlah jarimu, ya kan? Berarti kan saya pikir tubuh kemuliaan itu seperti Yesus yang tubuhnya baru hidup, bangkit lagi gitu. Nah, kalau memang nanti kejadian kremasi atau apa, bisa aja nanti abunya balik lagi, entah bagaimana caranya ya. Tapi kalau yang namanya dikubur di dalam kubur, alam kubur itu ya bisa disusun lagi, ya nggak ada yang mustahil bagi Tuhan kan. Ya artinya tubuh kemuliaannya tuh ya seperti Yesus yang udah nunjukin ini tubuh kemuliaan. Ya, saya bisa diterima itu juga ya. Jadi Teman ini semua kalau ke surga. Ya, bicara mengenai itu semua akan ranah tafsir ya. Oke, Bu. Kita biar bagaimana tetap berpegang pada firman Tuhan, karena firman Tuhan itu yang paling benar, dan semoga setiap kali Tuhan mencerahkan kita, memberikan anugerahnya supaya kita lebih mengerti lagi gitu ya, Bu ya. Oke, saudara-saudara, kita akan tutup seminar ini, dan saudara jangan lupa tanggal 26 Juni, Sabtu keempat, saudara diundang kembali ya. Oke. Kita akan tutup ya. Terima kasih sekali Ibu Rita. Terima kasih Rita. Sama-sama. Ya, kita akan tutup dengan doa. Saya tanya apakah ada Ibu Ida Patinama, Ibu Pendeta Ida Patinama, ada? Ya, ada Bu, tapi masih dalam doa Ibu. Oh iya, baik. Lagi nyetir. Ya baik. Halo Mama Ida. Tunggu, coba yang lain jangan bicara dulu ya, di mute dulu. Bagaimana Ibu? Apakah mengganggu atau bagaimana? Ya bisa. Bisa? Oke. Ya silakan Bu, pimpin dalam doa. Baik, mari kita berdoa. Kami mengembalikan puji-pujian, hormat dan syukur kepada Tuhan. Bahwa pada hari ini kami boleh dicerahkan dan diberkati melalui firman-Mu ya Tuhan, mengenai Lazarus dan juga Kayapas. Tuhan untuk membuka bagi kami rahasia lepas rahasia. Oleh karena itu kami tahu bahwa Tuhan mau memakai kami Tuhan untuk pelebaran kerajaan dunia ini. Bapa, kami berdoa untuk Rahayu ya Tuhan, yang telah memberikan materinya, di mana Tuhan telah memakai dia Tuhan, sehingga kami juga boleh diberkati melalui pemaparannya Tuhan. Berkati lagi Ibu Rahayu dan juga bersama keluarganya Tuhan, pakai mereka untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati juga akan jemaatnya, berkati juga akan semua aktivitasnya dimanapun dia berada hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, melalui hal ini kami juga berterima kasih kepada Tuhan. Biar Engkau memberkati akan Apila Center ya Bapak Pendeta Alex, Ibu Pendeta Asad dan juga putranya Samuel. Berkati akan mereka ya Tuhan, dan juga berkati akan tim Apila Center, Ibu Pendeta Anita dan juga Ibu Dina, dan juga kami sekalian ya Bapak, tim-tim daripada Apila Center yang ada, Tuhan berkati. Kami juga mau berdoa bagi semua peserta, baik di dalam dan di luar negeri ya Tuhan, yang boleh mendapat berkat daripada Tuhan. Biar kami juga boleh menjadi alat berkat Tuhan. Dan pada tanggal 26
kembali ya Tuhan, bersama Ibu Rahayu dan juga bersama aku dan Tante. Terima kasih Tuhan, berkati akan semua keluarga kami, agar mereka diselamatkan. Pakai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, biarlah anugerah Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa dan pertolongan Roh Kudus memberkati Ibu Rahayu, memberkati akan Abdullah Center, Pak Pendeta Alex, Batmas, dan tim semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Terima kasih semuanya. Amin. Tuhan memberkati. Salam dari Pak Alex, lagi ada meeting sama Bimas Kristen. Ya, salam untuk Pak Alex, Ibu Asnat. Bu Rita. Tuhan memberkati Ibu Heti, Bu Erni, Pak Martin, Bu Feni, Yusua, terima kasih, Wida. Terima kasih Tante Anita. Tuhan memberkati. Terima kasih Bu. Telepon. Terima kasih mereka. Sama-sama Ibu Megi. Izin live. Ferdi apa kabar? Tuhan berkati.